Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat elektronik dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang induksi pemanas ya. Jadi aplikasinya bisa untuk apa saja yang butuh panas, semisal solder, terus pemanas air shower juga bisa. Apapun yang butuh sistem pemanas, sistem rangkaian induksi ini akan mampu memberikan solusi itu. Jadi ini asal bisa ya, asal jadi bentuk solderannya seperti ini. Jadi seperti pada umumnya rangkaian induksi pemanas itu kita gambarkan ya. Ini ada MOSFET. Saya pakai N channel 2 ya. Lalu ada MOSFET lagi. Ini IRF Z44. Sorry, IRF 2807. Ini sebenarnya juga sama sih. Bisa diaplikasikan IRF 2807. Lalu sisi gate dikasih resistor K. Ini 470. Lalu sisi drain
Buat kapasitor ini bekasnya lampu ya. Satu dua lima kali 2 1 mikro kali 2 ya. Di paralel ya. Lalu ada coil dengan ferrit ya. Lalu ada diode ini diode fast ya, karena nanti ini kombinasi L sama C ini mirip seperti rangkaian dasar LC osilator itu. Jadi nanti ini akan membentuk sebuah frekuensi yang dengan kecepatan frekuensi itu akan men-switch gantian MOSFET ini. MOSFET ini UF4007. Di saat ini on, maka MOSFET yang ini di-off-kan karena ini cenderung mendekati 0, jadi gantian nanti. Ini ground, terus ini biar enggak. Ground. Jadi saling mematikan nanti. Jika ini yang on, maka diode ini akan melepaskan arus, ini mendekati 0, ini off. Jadi pasti gantian, nggak mungkin bersamaan. Mana yang lebih dulu nyala, on, maka dia mematikan MOSFET pasangannya, kopelnya.
Di sini barulah VCC. Nanti kami uji dengan 9 volt sama sekitar 14 volt charger aki. Kita uji keduanya. Lalu tabnya di sini, senternya akan mendapat koil juga menimbulkan ferit. Jadi seperti ini rangkaiannya ya. Ya kuat ya. Dia kedip-kedip. Ya, kita uji lagi ya. 9 volt setengah ampere. Tidak mampu ya, tidak ngangkat ya. Harus disedot langsung habis, ngecas lagi. Oke, sudah bisa dipastikan tidak mampu. Sekarang kita pakai charger aki. Oke, sekarang charger aki ya. Langsung keluar jadi api ya. Panas ini ya. Panas juga ya, tembus ya. Ini kita uji lagi. Sampai putus ya dia ya. Jadi untuk induksi pemanas ini dengan catu daya DC 12 volt itu harus yang tinggi ya. Setengah ampere tidak mampu tadi. Sekarang kita uji kira-kira berapa ampere arus yang dibutuhkan tadi. Jadi di dalam lingkaran garis putus-putus ini, secara teori dia yang membentuk osilasi, membentuk sinyal frekuensi berosilasi antara C dan L ini yang sudah ditetapkan. Sehingga dua MOSFET ini on bergantian. Jika ini on, maka ini yang off, dimatiin ya. Jika ini on, ini mendekati 0.
maka tegangan di sini akan drop. Artinya apa? Kalau tegangan di sini drop, saya kasih A, saya kasih B. Jika ini drop, maka MOSFET A ini off. Jadi kembali lagi ke teori, MOSFET dia butuh tegangan sekitar minimal 5 volt ya, supaya dia bisa on. Sebaliknya jika ya si A ini on, MOSFET A ini on, tegangan di sini mendekati 0 volt dan tegangan di sini akan drop karena akan mengalirkan diode ini akan mengalirkan arus ke sini. Jadi arus akan lari ke sini, di sini drop, ini off. Jadi bisa dipastikan MOSFET A dan MOSFET B pada satu waktu hanya satu MOSFET yang on, gantian. Tidak mungkin dua-duanya on bersama. Jadi fungsi diode ini, diode fast, kami pakai UF ya, ultra fast. Ini berperanan penting membantu proses osilasi ini sehingga MOSFET ini on-nya bergantian. Oke, sekarang kita akan ukur arusnya. Jadi dari ground dari sistem rangkaian induksi akan masuk diode ini, dapat positif, ini merah ya, merah, ini hitam karena arusnya ke sini. Oke, lanjut kita uji ya. Satu koma 7 ampere. Oh, langsung 3 ampere ya. Oh, langsung hampir 5 ampere. Jadi nampak setelah ada beban kawat yang dipanaskan, arus langsung naik ya. Jadi seperti itu cara kerja mesin pemanas induksi ini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika ini tidak menggunakan ferrit? Pertanyaan pertama itu, pertanyaan kedua, fungsi dari induktor ini sebenarnya apa ya? Karena menurut teori ini sudah menjadi rangkaian LC yang akan berosilasi, yang tab tengahnya ini mendapat umpan balik. Kita pertama ada 2 pertanyaan ya, tidak pakai ferrit. Yang kedua, gimana kalau ini diangkat, dilepas, jadi langsung VCC. Oke, kita akan coba yang ini dulu ya, tanpa induktor kecil ini. Tanpa induktor, berarti saya harus campur aja ya antara ini dengan ini.
Jadi saya dapatkan yang ini ya, yang kawat yang ini, karena ini arusnya besar, menghindari lewat kabel ini kan kecil, bisa kebakar ini. Jadi di sini aja. Jadi sama-sama bisa ya. Jadi induktor ini tidak dipakai, osilasi LC juga tetap jalan. Cuman dia nyedot arus lebih besar ya. Kita lihat lagi. Kalau tadi pakai tanpa ini, jadi Kak, lewat induktor kecil arusnya 1,8. Kalau melewati kabel aja bypass, arus yang dikonsumsi berapa? 2,3 ampere. Cukup besar ya. Itu kondisi belum ada beban yang dipanaskan. Kalau ditambahin kawat nempel di sini, ini panas ini. Bisa jadi lebih dari 5 ampere yang tadi sampai kebakar itu. Jadi pertanyaan yang nomor 2 terjawab lebih dulu, tanpa L ini bisa. Cuman sebaiknya power supply pakai diode damper ya. Karena di sini ada ini vibrasi, bukan arus kecil ya, tapi arus gede. Maka sebaiknya catu daya kita power supply dikasih diode damper ini, supaya tidak ada ripple arus besar yang mengganggu power supply kita. Jadi kenapa kami pakai diode damper, itu alasannya. Jaga-jaga alat ini juga bisa terkena ya. Terus pertanyaan pertama, yang kedua, karena ini pertanyaan kedua, pertanyaan pertama, kalau nggak pakai cincin ferrit ini, apakah bisa? Secara teori bisa ya. Jadi nggak pakai ferrit, kita akan uji ya. Kita lepas dulu. Ini masih tetap dipakai ya untuk pengaman ya. Kita pakai yang model begini. Oke, kita copot. Kita lepas. Ini dilepas ya sambungannya. Jadi di sini sengaja kami kasih kawat ini supaya bisa gampang mutusin. Ini kawatnya.
Biasanya kami pakai breadboard. Kenapa pakai PCB dot matrix ini? Karena rangkaian sistem pemanas ini butuh arus besar. Kalau dengan breadboard kita menggunakan jumper yang kayak gini, dia akan panas saat ngelewatin arus yang besar. Bisa meleleh itu plastiknya. Oke, sudah terputus ya. Lalu kita sambung begini. Panas ya, panas. Oke, sekarang ini sudah lepas ini ya. Langsung saya pakai ini berarti ya. Nah, ya. Kita uji sekarang. Putus. Oke. Berarti dianggap short sama charger aki. Nggak bisa ya. Ini secara teori harusnya bisa. Kayaknya ini nih masalahnya. Kurang
kurang bisa menyerap energi listrik. Jumlah liternya terlalu sedikit dan feritnya juga kecil. Kita coba pakai ini. Ini nggak dipakai. Lalu ini power supply. Oke, sudah siap diuji coba. Harusnya masih 0. Ini dia mampu jadi merah nggak ya? Oh ya, panas itu ya. Kita dari sini. Panas ya, apa putus nih. Panas. Jadi butuh arus yang tinggi ya, dengan model yang dengan inti udara, lilitan dengan inti udara. Dia butuh energi listrik, butuh arus, butuh ampere yang hampir 2 kali lipat dari cara yang pertama tadi. Untuk memanaskan logam, dalam hal ini besi. Jadi secara efisiensi panas ini, secara efisiensi lebih bagus yang ini ya. Kita matikan dulu yang MOSFET-nya anget aja. Jadi secara efisiensi kesimpulannya lebih bagus menggunakan ferrit ya, inti ferrit. Untuk pemanasan hanya butuh arus sekitar separuhnya. Tadi sekitar 5 ampere, ini sudah kebakar tadi ya, kawat itu. Jadi kaki resistor itu sudah kebakar, bahkan sampai putus. Sedangkan kalau pakai ini hasil dari praktikum yang ini ya.
Jadi kalau lilitannya mungkin lebih banyak atau lebih banyak dan diameternya lebih gede, kami tidak praktikum dengan ini dengan dua jenis coil yang berbeda ya diameternya ya. Ini sebenarnya pakai bekasnya EMI filter ya, dari sebuah adaptor. Lupa saya adaptor apa itu rusak. Entah inverternya kulkas atau adaptornya laptop, saya lupa. Jadi EMI filter saya buka, feritnya seperti ini, lilitannya saya pakai ulang, dibuat seperti ini. Jadi lilitannya sebenarnya ada dua ya, EMI filter itu. Jadi ada dua, sepasang kanan kiri. Jadi EMI filter seperti ini. Ini AC. Ini ke beban kita. Nah, di dalamnya EMI saya pakai untuk ini. Oke, jadi demikian hasil praktikum untuk uji coba baik yang dengan antiferrit maupun dengan inti udara. Sesuai dengan hasil praktikum ini memang dengan coil yang berbeda ya, cuman nampak jelas lebih efisien menggunakan inti ferrit. Jika menggunakan inti ferrit, bisa juga tidak pakai L yang ini ya. Kami sudah uji tadi, L ini diangkat, ini masih bisa berosilasi. Jadi ketergantungan osilasi hanya di sisi ini ya, C sama L yang pakai inti ferrit, dan ada tabnya yang di tengahnya, umpan baliknya di sini. Sedangkan kalau yang model ini tidak bisa, belum dipraktekin ya. Kita coba ya. Ini tanpa L ini. Kayaknya short dia ya. Tapi kita coba untuk melengkapi hasil praktikum ini. Kita coba. Ini ya. L ini tidak dipakai. Jadi kalau LED ini nyala continue, berarti dia normal ya, jalan normal ya. Tapi kalau dia redup atau si power supply charger aki ini bunyi, berarti dianggap short ya. Oke, ini ground. Kita tanpa ini dulu ya. Ini ya. Berarti dianggap short ini. Tidak jalan ya. Ini sesuai dengan teori ini. Karena ini sebenarnya harus DC. Kalau tidak ada
Ferid ini tidak bisa berosilasi ya kalau tanpa L ini ya. Jadi L dengan inti Ferid di sisi ini, jika ini inti udara, maka ini wajib, ini harus ada supaya ini berosilasi. Jadi osilasi jika ini inti udara, maka ini terlibat. Namun jika ini inti Ferid, tanpa ini sudah bisa berosilasi. Jadi peranan penting inti Ferid di sini sebagai kunci utama sistem rangkaian induksi pemanas ini bisa berjalan berosilasi normal atau tidak. Jadi inti Ferid menentukan di situ. Tentunya sesuai dengan hasil praktikum ini ya. Bisa jadi kita kan belum mencoba dengan jumlah lilitan yang banyak. Ini hanya 5 kanan 5 kiri, sama dengan ini 5 kiri 5 kanan. Jadi itu perbandingannya. Sobat elektronik bisa mencoba jika tertarik. Namun hasil resume dari praktikum ini jauh lebih bagus yang pakai inti Ferid. Gunakan inti Ferid yang sebesar mungkin untuk penyerapan energi listrik yang lebih maksimal, sehingga pemanasan lebih cepat ya. Dan C-nya sekitar 2 mikrofarad. Oke. Demikian hasil praktikum dari induksi pemanas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.